Oke, jadi teman-teman nanti bisa minta recordnya sama saya ya. Tapi mohon maaf nih recordnya dari sisi ini. Kali nggak saya berikan sedikit lah. Oke, kalau kita bicara mengenai median, teman-teman ya, median itu apa yang harus dilakukan pertama kali? Urutkan datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar, baru kemudian teman-teman bisa tuh mengatakan bahwa nilai tengahnya adalah nilai ini. Jadi bukan misalnya seperti ini, 7 7 10 8 6 6 7 8 gitu kan. 8 kali gitu kan. Oke, 8 berarti kan, sebentar, 8 plus 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oh berapa? Berarti kan 8 yang sisi ini nih, gitu kan, 8 yang di sini, set, gitu kan. Lalu kita pilih tengahnya berapa? 8 tambah 6 dibagi 2. Nah, seperti itu. Nah, masalahnya, apakah itu salah? Apakah itu benar? Itu salah. Apa itu harus dirutin? 6-nya duluan, baru kemudian 7-nya 3 kali, baru kemudian 8-nya 2 kali, dan 10. Maka nanti akan menjadi seperti ini. Kan? 6 6 halo, kok mulai 6, lalu kemudian 7-nya 3 kali, ya, lalu kemudian 8-nya 2 kali, lalu 10. Nah, ini baru boleh nih teman-teman. Nah, tadi ingat nggak? 8 tambah 6 berapa? Mbak Angelika, 8 tambah 6 berapa Mbak? 14 Ibu. 14. Halo? 14 Ibu. 14 dibagi 2, 7. 7. Nah, kebetulan dari apa yang saya contohkan itu, kok kita bicara sudah diurutkan seperti ini, kebetulan aja ini, tapi jangan 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 digeradak semua sama seperti itu. Ya, nyari nilai median gitu. Kebetulan nilai mediannya juga sama-sama 7. Kebetulan angkanya aja sama gitu kan. Ya, oke. Oh, kemudian kita bicara mengenai modus ya. Ingat modus tadi apa? Nilai yang sering muncul. Mm-mm. Ah, jadi kalau modus, sekali lagi ingat nilai yang paling sering muncul. Nah, sekarang saya masukkan lagi di tempat yang tadi saya buat ini. Apa nilai modus yang sering muncul di sana? Nilai modusnya berapa? Silakan Mbak Isma. 7 Ibu. Yes, benar. Gampang kan? Kita logikanya seperti itu. Kayaknya udah siap deh untuk saya berikan soalnya. Oke. Nah, oke, beberapa saya skip ya. Itu nilai modus masih sama. Oke, lalu kemudian sebentar, saya cek lagi. Udah selesai loh itu, sedikit. Memang sih kok cuma segitu aja, Bu. Iya, cuman masalahnya satu. Saya emang suka meringkas, teman-teman. Jadi membuat suatu teori itu menjadi suatu logika yang mudah teman-teman pahami. Jadi jangan kaget kalau saya ngajar, loh kok udah cepet. Tapi teman-teman harus tahu pahamnya itu. Nanti soalnya banyak. Nah, soalnya banyak. Bentar, saya cek lagi. Siapa yang PT lagi kayak yang dalam versi yang berbeda untuk ini? Mana ya? Oh, ini. Oke, itu penjelasannya secara teoritis dan mudahnya. Lalu sekarang kita masuk ke dalam PPT saya yang berikutnya. Bentar, saya ambil dulu PPT-nya saya. Aduh, 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 aduh. Ke dalam satu soal-soal gitu ya, yang agak jelimet dikit gitu. Oke, lalu kemudian saya ganti share yang baru. Nanti ada 2 PPT yang saya berikan ke teman-teman. Oke, nah ini kita skip, ada pengantarnya. Nah, ini saya mulai nih memasukkan ekonomi nih. Kalau tadi kan teman-teman bicara kita logika ya. Kalau logika tadi kan SD, nilai di sekolah gitu kan logika banget gitu kan. Sekarang saya masukkan, kita masukin di ekonomi.
masuk di ukuran pemusatan data. Nah, biasanya contoh-contoh pemakaian ukuran pemusatan data, cara pengolahannya itu seperti ya, apabila ada pertanyaan, berapa sih rata-rata harga saham, rata-rata inflasi pada tahun tertentu, misalkan, lalu rata-rata pendapatan usaha kecil dan menengah yang sedang diamati, lalu berapa rata-rata tingkat suku bunga deposito atau rata-rata tingkat perubahan suku deposito, gitu kan. Ataupun 7 days repo rate, ya 7 days repo rate itu kalau teman-teman tahu itu biasanya disebut dengan SBI gitu kan. Nah, kalau dulu namanya SBI di apa dari Bank Indonesia itu untuk menentukan berapa sih suku bunga gitu kan. Suku bunga pinjaman, suku bunga depositonya berapa. Nah, kalau di bank itu suku bunga pinjaman akan selalu lebih tinggi dibandingkan suku bunga deposito maupun suku bunga tabungan. Selalu ada gap. Misalkan kalau kita bicara mengenai SBI-nya 5 gitu kan, nilai 7 days repo rate, maaf, kalau dulu namanya SBI. 7 days repo rate-nya perubahan itu kan sering makan dirubah jadi 7. Kalau dulu SBI itu bisa 3 bulanan gitu baru berubah. Kalau kita sekarang 7 harian berubah, guys. Itu yang namanya suku bunga. Saking cepatnya ekonomi zaman sekarang ini. Lalu kemudian skip itu, kembali lagi ke sini. Nah, kalau kita bicara misalkan 7 days repo rate-nya 5, gitu kan. Lalu kemudian 7 days yang untuk minggu kedua gitu menjadi 4. Nah, lalu kemudian tingkat suku bunga tabungan itu akan selalu lebih rendah dibandingkan tingkat 7 days repo rate. Kalau 5 ataupun 4,5 gitu kan, biasanya suku bunga tabungan tuh hanya 2 ataupun 1 koma gitu. Lalu kemudian di atasnya 2 2 ataupun 3 gitu kan, itu biasanya ataupun 4 sama gitu kan untuk bank-bank tertentu itu sama seperti SBI itu masuk di deposito. Kalau suku bunga hutang, wah sudah mahal gitu kan. Nah, kalau kemudian di atasnya itu. Kita masuk sekarang di berubah. Oke. Nah, misalkan saya sudah mulai masuk nih, populasi. Nah, teman-teman masih ingat nggak nih statistik udah lama banget ya? Takutnya teman-teman lupa. Ada populasi, ada sampel. Apa bedanya populasi ataupun sampel? Coba, saya pengen tahu Mbak Winar, bedanya populasi ataupun sampel dalam dalam bahasa Mbak Winar aja. Nggak perlu harus, oh saya cari AI, lalu kemudian saya membacakan itu artinya. Nggak, Mbak Winar sendiri mengartikan populasi dan sampel itu apa? Silakan Mbak Winar. Mbak Winar, oke, Mbak Winar mungkin. Oh, udah. Oke. Mbak Winar apa Mbak Winar? Apa perbedaan antara populasi dan sampel? Populasi itu seperti apa ya Bu ya, masyarakat mungkin ya. Populasi penduduk gitu. Kita sering kan dengar kan populasi penduduk gitu. Apa itu populasi? Sampling PPJS. Ada biasanya seperti itu. Iya. Tuh, bedanya apa itu antara populasi sama sampel? Mungkin bisa dibantu oleh Mbak Angelika mungkin. Apa perbedaan populasi dan sampel? Oke, kalau nggak ada nggak apa. Populasi itu eh ya apa ya? Kalau kita bicara mengenai populasi penduduk Indonesia, berarti kan seluruh penduduk Indonesia itu jumlahnya berapa gitu loh. Tidak 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 dibatasi dari umur berapa ke berapanya. Nah, masih paham maksudnya? Kalau kita bicara misalkan populasi penduduk Indonesia ya udah total seluruh penduduk Indonesia itu berapa? Kalau saya bilang kemudian eh, sampel populasi angkatan kerja di Indonesia non Gen Z misalkan. Nah, itu baru itu dikatakan sampel. Sampel itu ada di dalamnya populasi. Ukuran besarnya itu adalah populasi. Ya, paham? Semoga paham ya. Kalau nggak paham bilang atau daripada Bu saya on off mic lumayan agak repot juga gitu ataupun lagi kerja juga silakan raise hand boleh. Karena ada apa remote raise hand di sana ya.
Oke, lalu kemudian masuk di sini lagi kita lihat di dalam PPT nih. Misalkan ada perusahaan nih mulai masuk di perusahaan Pos 300, Kimia Farma, lalu bla 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 ini. Lalu ini adalah harga-harga sahamnya. Misalkan seperti itu. Nah, lalu kemudian kita bicara di sini gitu kan ada misalkan ada 20 gitu. Ini ngomong tentang populasi indeks tertentu gitu kan. Di mana indeks tertentu tuh ada ini semua. Lalu kemudian yang dicari samplingnya tertentu. Tuh, ini misalkan tadi ini ada 20 sampel tuh masih pasti lebih kecil. Ada 9. Dia melihat mana dalil yang memiliki nilai aset terbesar di situ. Dan selalu ada dari tahun 2000, misalkan dari tahun 2010 sampai dengan sekarang ada terus. Nah, ini namanya sampling ya. Nah, sampling untuk di dalam metodologi penelitian itu ada yang namanya purposive sampling. Sampel berdasarkan kriteria. Lalu kemudian kita masuk di rata-rata hitung tertimbang. Nah, rata-rata hitung tertimbang tadi itu teman-teman masih ingat nggak itu range ya? Nah, seperti apa sih? Gimana caranya gitu kan? Kita contohkan di sini. Bisa data kelompok nih frekuensi gitu kan. Frekuensi itu kan ini interval tuh range ya teman-teman ya. Atau jangkauan gitu kan. Jangkauan nilai 160 sampai dengan 303 memiliki nilai tengah. Nilai tengah itu apa yuk? Nih, nih, Median Ibu. median. Median. Itu memiliki jumlah frekuensinya ada dua gitu kan. Lalu 5, 9, 3, 1. Dari range kelompok interval 160 hingga range kelompok interval 736, mana range yang paling memiliki modus terbesar? Saya coba Mbak Ismatudin. Hah? Range yang 448 sampai Yes. 591. Dah itu. Gampang kan? Gampang tuh. Yes, good. Nggih. Dah. Kalau 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 ngeliat tabelnya gini kan orang langsung panik ya kadang-kadang. Hah, apa ini gitu kan soal. Tapi kalau sudah tahu logikanya tadi yang saya katakan sudah ya Kak, langsung tinggal kerjakan. Ya, kalau suka nih saya kayak gini, kita skip di sini aja. Nah, ini misalkan sebentar. Ini dulu. Oke, media. Median masih ingat tadi ya, median ya kan nilai tengah itu kan kita udah sampai modus ya, tapi kan belum belum saya contohkan untuk data kelompok seperti apa. Nah, misalkan data kelompok seperti kayak gini nih. Jebret. Nah, pakai ada intervalnya, ada frekuensinya, ada tepinya, ada frekuensi kumulatif. Apa itu demikian gitu kan. Nah, teman-teman nggak usah bingung kalau kayak gini. Kalau saya mintakan, ayo nilai mediannya berapa di antara range ini? Nilai letak mediannya ada di sini, udah ketahuan. Tet. Tinggal teman-teman ambil tuh tepi kelasnya, tepi kelasnya tuh ini. Tepi kelasnya tuh di analogi dikurangi 0,5. Jadi 447,5 ya nilai tepi kelasnya. Karena kan ini berarti gini teman-teman. Masih ingat nggak kalau angka sat 0,8 itu sama dengan kan berapa? Satu. Kalau 0,4 dinilai berapa? Nol. Masih ingat kan? Nah, yang nilai tengahnya adalah 0,5. Karena itu, tapi kelas dari range ataupun dari jangkauan ataupun interval 448 ini adalah 447,5. Lalu kemudian baru tuh teman-teman tambahkan di sini. Sehingga kelihatan nilai mediannya sekian. Agak sedikit berbeda karena ada rumus di sini. Ya, teman-teman. Nah, misalkan gini. Loh, Bu, 20 itu dari mana? Sebelum ada tanya, saya tanya Anda. 20 dari mana coba? Frekuensinya, Ibu. Yes, benar. Good. Terima kasih Mbak Angelika. Wah, seneng saya udah kayak gini. Ya, benar. Frekuensinya. Nih,
2 tambah 5, langsung aja. 9 tambah 1, 10. 5 tambah 3 tambah 2, 10. 10 tambah 10, 20. Itu adalah jumlah frekuensinya, itu ada berapa. Lalu kemudian dibagi 2, karena kita melihat ini dalam, apa itu, desil ya. Ingat desil 10 kan. Udah, 20 per 2 dikurangi 7. Loh, 7 dari mana? Frekuensi kumulatifnya di sini. Nah, Bu, ini gimana frekuensi kumulatif? Mau tahu? Nah, sekarang kalau frekuensi yang pertama nih dihargain 0. Lalu kemudian kalau yang ini kita masuk ke 2. Lalu kemudian ini saya sekarang tanya, 7 dari mana coba? Mundur, mundur, mundur gini, gini. Tek, ini masuk sini. Loh, Bu, ini kok nggak 5? Kok 7? Kenapa? 5 tambah 2 baru 7. 7 tambah 9, 16. 16 tambah 3, 19. 19 tambah 1, 20. Itu namanya disebut sebagai frekuensi kumulatif. Nah, pada saat di median ini, frekuensi kumulatifnya itu ada 7. Nah, jadi 20 bagi 2 di apa hasilnya? Sebentar, mau habis. Ah, berapa itu? Saya Nah, udah. Sini kan 20 bagi 2 dikurangi 7, kemudian dikurangi 9. Wah, Bu, 9 dari mana? Frekuensinya, ingat. Di range-nya berapa ini? Range 448 sampai 591 kan frekuensinya ada 9. Nah, itu tuh. Loh, Bu, 144 dari mana? PR buat Anda. Sekarang silakan. Itu jadi PR ya. 144 dari mana? Jadi nanti akan saya share, tapi teman-teman akan bisa tahu 144 dari mana dan bagaimana caranya kalau teman-teman benar-benar untuk di sini. Terus saya skip, saya buat soal buat teman-teman. Nah, kemudian kita modus. Oke. Ini kalau data berkelompok bagaimana Bu kalau kita ngomongin modus gitu kan. Nah, ini seperti ini. Apa itu L? Apa itu D? Aduh, kalau saya buat dalam artinya, Anda pasti akan tidak bisa, akan cepat lupa. Nah, langsung aja saya masukkan di dalam eksekusi penilaiannya. Katanya seperti ini. Masih sama nih yang tadinya teman-teman, ya. Lalu kemudian, tapi kelasnya masih sama kan? Di sini ingat, tapi kelasnya nggak usah bingung, kurangin 0,5 gitu kan, dari batas yang paling akhir di sini nih minimumnya, ya. Lalu ini tepi kelas bawah. Kok tepi kelas atas itu berapa? Berarti 303,5. Kalau ini 447,5. Ini tepi kelas bawah nih. Saya tambah. Nah, oke. Nah, di sini kita bisa melihat apa itu sih L itu. L itu adalah tepi kelas bawah dari range ini. Bu, kenapa kok cuma range 448 aja yang kita otak-atik? Kenapa? Karena kita ngomong modus, ya. Modus adalah suatu urutan dari data ataupun dari data yang paling banyak sering disebutkan tuh yang mana gitu. Ternyata ada di range ini gitu. Maka kita ngomongnya di range ini aja gitu. Lalu kemudian kita tambahkan L itu adalah ini nilai tepi kelas bawah. Lalu kemudian kita mulai tuh di sini. Nah, sekarang saya tanya ke teman-teman. 4 dibagi 4 plus 6. Terus 4 dibagi 10 gitu kan. Kali 144. Dari mana angka 4-nya teman-teman? Tahu nggak? Dari mana? Mau tahu? Nih, nah, saya pakai cara catatan aja ya, supaya teman-teman paham. Oke, ini 5, ini 9, dan ini 3. Ingat, ini kita bicara mengenai apa? Mencari nilai apa? Nilai modus berkelompok, gitu kan. Letak nilai modusnya di sini, tapi karena kelompok dalam range, itu yang membuat susah, itu yang membuat kenapa ada rumus kayak gini, gitu ya. 4 itu dapat dari mana? 4 ini dapatkan dari 9 dikurangi 5. Lalu kemudian, terus ini berarti 4, ini berarti dari 9 kurangi 5, Bu. Iya. Lalu 6 dari mana? 9 kurangi 3. Sekarang baru bisa Anda jawab, ataupun Anda nanti silahkan tuh bingung,
144 di mana? Dari apa yang saya utarakan nanti, begitu saya tutup kelas, teman-teman langsung cari ya, 144 dari mana. Ada clue-nya sih di atas, bagian atas ini. Tinggal nanti teman-teman cari sendiri. Oke, sebentar saya close annotate-nya saya dulu. Saya hapus annotate-nya. Dari sini ada yang mau tanya, silakan. Enggak ya? Gampang ya? Gampang dong. Ya, oke. Lalu kemudian kita masuk di habis ini selesai kok, teman-teman. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman masuk ke dalam RStat ataupun ya ada RStat di Excel gitu ya, itu tuh bisa digambarkan seperti ini teman-teman keluarnya. Ini hubungan rata-rata, median, dan modus ya. Kalau seperti ini, berarti sama rata ini. Berarti mengartikan apa kalau gambarnya seperti ini gitu kan? Ini kan mulai saya mengatakan tadi di awal, teman-teman statistik ini basic. Lalu kemudian nanti ke depannya Anda akan bertemu lagi di data analis ataupun data science. Kalau kita di apa? Di Indonesia namanya apa ya? Saya lupa. Ada data-datanya kok. Hmm, itu itu memvisualisasikan data. Nah, lalu visualnya keluar seperti ini. Apa artinya? Ini berarti menggambarkan kurva simetris di mana nilai rata-rata itu sama dengan nilai modus sama dengan nilai median. Nih, kayak gini. Nah, kalau kayak gini gimana? Condong ke kiri. Condong kiri itu seperti ini, teman-teman. Nilai modusnya itu akan jauh lebih kecil dibandingkan nilai median. Nilai rata-rata akan jauh lebih tinggi. Nih, seperti ini. Kalau condong ke kanan, artinya yaitu sebaliknya. Nilai rata-rata itu jauh lebih kecil dibandingkan nilai median dan nilai median lebih kecil dibandingkan nilai modus. Nah, ini akhir dari pertemuan kita. Wow, 44 menit saya menjelaskan. Kalau teman-teman tahu nih, jelimet loh ini sebenarnya. Dari sini teman-teman, ini ada yang ingin tanyakan? Tidak mengerti? Semoga paham ya. Nggih, Bu, Oke, insya Allah. sekali lagi, quote kita hari ini dan juga apa yang saya berikan ke teman-teman, jangan pernah buat mental blocking ataupun apa namanya blocking pada eh, pemikiran Anda, otak Anda. Jadi, aduh statistik susah, aduh matematika susah. Enggak, kalau kita tahu logikanya, Anda akan bisa bicara seperti apa yang saya lakukan saat ini. Ya, oke, kalau gitu saya akhiri semuanya dan selamat beraktivitas kembali. Sehat-sehat selalu semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Jangan lupa nanti diinceng yang namanya Google Classroom-nya. Ada soal di sana. Lalu kemudian saya akan share dua pertemuan ini. Dan moga-moga recordnya nggak perlu record ya. Semua udah pada paham kan? Oke, kalau gitu saya akhiri. Ada yang ditanyakan dulu sebelum saya tutup? Tidak? Oke, terima kasih semua teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Terima kasih. Saya akhiri semuanya. Yuk, end meeting all.